Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah akuntansi perpajakan mengenai konsep penghasilan dalam akuntansi pajak. Dosen pengampu Bapak Wilmy Eka Putra, mata kuliah akuntansi perpajakan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, tahun ajaran 2022. Di sini materi yang pertama yaitu adalah pengertian penghasilan dalam akuntansi pajak. Kedua, beban yang berhubungan dengan pajak penghasilan. Ketiga, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pajak. Keempat, penghasilan objek pajak. Kemudian kita langsung masuk saja ke dalam materi yang pertama mengenai tentang pengertian penghasilan dalam akuntansi pajak. Definisi konsep penghasilan yaitu untuk tujuan pajak penghasilan dapat berbeda dari konsep penghasilan menurut akuntansi komersial karena perpajakan umumnya berkaitan dengan keadilan vertikal dan horizontal serta dapat dipakai sebagai suatu instrumen kebijakan ekonomi dan sosial. Setelah itu, pengertian penghasilan yaitu mencakup pendapatan, revenue, dan keuntungan yaitu gains. Dan pendapatan sendiri merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Kemudian keuntungan didefinisikan sebagai kenaikan ekuitas yang berasal dari transaksi periferal atau insidental pada suatu entitas dan dari transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik. Kemudian kita masuk ke dalam materi yang kedua yaitu beban yang berhubungan dengan pajak penghasilan. Berikut beberapa contoh jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh. Pertama, ada penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sesuai dengan PP nomor 131 tahun 2000 dan KMK 51 KMK 04 2001 tentang PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Kedua, ada penghasilan dari transaksi bunga obligasi sesuai PP nomor 16 tahun 2009 tentang PPh atau penghasilan berupa bunga obligasi yang mulai berlaku 1 Januari 2009. Ketiga, ada penghasilan dari transaksi bunga simpanan koperasi sesuai dengan PP nomor 15 tahun 2009 tentang PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi orang pribadi yang mulai berlaku pada 1 Januari. Kemudian keempat, ada penghasilan tertentu lainnya sesuai dengan PP nomor 132 tahun 2000 dan KEP 355 strip miring PI strip miring 2001 JOC 19 PI 43 2001 tentang PPh atas hadiah undian. Kemudian kita masuk ke dalam penghasilan dikenakan pajak penghasilan final. Definisi dari pajak penghasilan final atau PPh final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dasar pengenaan pajak tertentu yang berbeda dengan skema pajak secara umumnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang tahun berjalan. Jadi, pajak penghasilan final ini merupakan pajak yang tidak diikutsertakan lagi dalam perhitungan pajak penghasilan terutang tahunan. Artinya yaitu arti pajak penghasilan yang sudah bersifat final ini tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang. Dengan demikian, penghasilan yang telah dikenakan PPh final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada surat pemberitahuan tahunan dengan penghasilan lain yang tidak final, non-final untuk dikenakan tarif progresif sesuai pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh. Kemudian kita masuk ke dalam materi keempat yaitu tentang penghasilan objek pajak. Di sini menurut pasal 4 ayat 1
Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang merupakan objek pajak adalah 1. Ada penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Kemudian kedua, ada hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan. Ketiga, ada laba usaha. Keempat, ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Kemudian kita masuk ke dalam berusuk pada pasal 4 ayat 2 dan beberapa pasal lain yang masuk ke dalam pajak penghasilan final. Maka objek PPh final atau objek pajak final adalah sebagai berikut. Ada 15 objek. Yang pertama yaitu objek PPh final atas bunga deposito, kemudian objek pajak penghasilan final atas tabungan lainnya, kemudian ada objek PPh final atas bunga obligasi, objek PPh final atas surat utang negara, ada objek PPh final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 6 kepada anggota koperasi orang pribadi. Kemudian ada objek pajak penghasilan final atas hadiah undian, dan kemudian ada objek PPh final atas transaksi saham. Yang ke-9, objek PPh final atas transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa. Kemudian ada penghasilan final atas transaksi penjualan saham, ada pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura, kemudian ada pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, kemudian usaha jasa konstruksi, kemudian objek final atas usaha real estate, kemudian objek final atas persewaan tanah atau bangunan, dan pajak penghasilan final atas penghasilan tertentu lainnya. Kemudian tarif PPh final pasal 21 objek final. Yang pertama, ada tarif penghasilan final pasal 21 atas uang pesangon adalah penghasilan bruto sampai dengan 50 juta sama dengan 0%. Penghasilan bruto di atas 50 juta sebesar 5%. Penghasilan bruto di atas 100 juta sebesar 15% pajak penghasilannya, dan penghasilan bruto di atas 500.000 sama dengan 25% tarif pajak penghasilannya. Setelah itu kita masuk ke dalam tarif pajak penghasilan final pasal 21 atas uang manfaat pensiun. Yang pertama, penghasilan bruto sampai 50 juta sebesar 50%, dan penghasilan bruto di atas 50 juta sebesar 5%. Begitulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.